Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Faiz Arif Jamil MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Belanja Daerah. Pada video kami ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Value for Money. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Dwi Bella Pertiwi, Eka Meliana, saya sendiri Elveni Veronica Isabella, dan Enif Aprinta Yustika. Pada materi Value for Money ini terdapat 4 sub pokok pembahasan, yakni yang pertama definisi dan konsep Good Governance Value for Money, yang kedua elemen dasar Value for Money, yang ketiga indikator kinerja dan pengukuran Value for Money, dan yang terakhir manfaat implementasi Value for Money. Baik, pembahasan yang pertama mengenai definisi Value for Money. Jadi, Value for Money adalah istilah yang sering digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi termasuk ke dalam lembaga sektor publik yang telah memperoleh manfaat yang maksimum, dengan kata lain the maximum benefit, atau belum dari barang-barang dan jasa yang tersedia atau dimiliki. Value for Money tidak hanya mengukur biaya-biaya yang berkaitan dengan barang-barang dan jasa tersebut, tetapi juga memperhatikan kombinasi mutu, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian dengan tujuan organisasi, dan ketepatan waktu serta kenyamanan untuk menilainya. Pencapaian penerapan Value for Money dalam suatu organisasi memerlukan suatu pertimbangan dan perencanaan dan proses penganggaran pada semua tingkat. Dalam penerapan di bidang pemerintah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep Good Governance Value for Money. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengembalian keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan. Tapi lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, kemudian seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan satu pihak dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah berorientasi pada konsensus, yaitu tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terhubungnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Yang selanjutnya adalah ada kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya. Yang selanjutnya efektivitas dan efisiensi, yaitu proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh warga masyarakat. Yang selanjutnya ada akuntabilitas, yang mana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Yang selanjutnya ada visi strategis, yang mana para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan oleh mewujudkan perkembangan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Elemen
Pemahaman dasar value for money atau VFM. Yang pertama ada ekonomis. Ekonomis diartikan bahwa pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang termurah. Ekonomis merupakan perbandingan jumlah input dengan nilai output. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi diartikan menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan yang sama dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih sedikit. Atau dengan kata lain, menggunakan input yang lebih sedikit untuk sebuah pekerjaan atau kegiatan dalam memberikan pelayanan. Efisiensi merupakan perbandingan antara output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi pertama, modal termasuk uang atau biaya, kedua, staf, ketiga, lahan atau space. Konsep efisiensi juga merupakan konsep yang bersifat relatif, tidak absolut dan juga terkait dengan produktivitas. Untuk memperbaiki efisiensi dapat dilakukan tindakan yang pertama, meningkatkan output untuk jumlah input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dengan proporsi kenaikan output yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi kenaikan input. Yang ketiga, menurunkan input untuk jumlah output dan yang sama. Keempat, menurunkan input dengan proporsi penurunan yang lebih besar dibandingkan proporsi penurunan output. Yang ketiga, efektivitas atau keefektifan diartikan menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada publik yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output atau target atau result. Dengan kata lain, efektivitas atau keefektifan merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, dan kegiatan. Contohnya, yang pertama ada input, merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contohnya, dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru, murid di sekolah. Input dapat dinyatakan secara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, luas tanah, dan jumlah guru, jumlah murid. Input dapat pula dinyatakan dengan sejumlah uang, misalnya biaya dokter, harga tanah dan gaji guru, biaya tenaga kerja, harga material yang dibutuhkan. Yang kedua ada output, merupakan hasil langsung yang dicapai dari suatu kegiatan atau aktivitas. Mengukur output lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial, seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan indikator kinerja dan pengukuran value for money. Yang pertama ada sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab. Yang kedua ada spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu program, kegiatan, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Yang ketiga ada kompetensi teknis dan performalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi dan teknis serta standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukannya personil yang memiliki kompetensi teknis dan profesionalisme dalam bekerja. Yang keempat ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial. Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja dijadikan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau alat pembinaan. Yang kelima ada mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi sifat untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat implementasi value for money. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi publik adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua ada meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan. Yang keempat ada alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Jadi kesimpulannya, value for money adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah sebuah organisasi sudah termasuk ke dalam lembaga sektor publik yang telah memperoleh manfaat yang maksimum atau belum dari barang-barang dan jasa yang tersedia atau dimiliki. Konsep good governance value for money berprinsip pada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Elemen dasar value for money yaitu ekonomi, efisiensi, dan keefektifan. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja value for money yakni memerlukan hal-hal seperti sistem perencanaan dan pengendalian, spesifikasi teknis dan standarisasi, kompetensi teknis dan profesionalisme, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, serta mekanisme sumber daya manusia. Selain itu, manfaat dari implementasi value for money yakni meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, serta meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.